Well, hello, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexa Tarot. Apa kabar semuanya? Apa kabar Aries? Kita ketemu lagi, sekarang udah tanggal 19 Oktober, if I'm not mistaken. Ya, sekarang Selasa ya. Aku akan langsung upload videonya hari ini. Aku tuh memang gitu deh. Pasti sukanya bikin video hari ini, uploadnya langsung hari ini, gitu. Anyway, sekarang aku nggak akan bacain mengenai prediksi di bulan November, tapi aku mau langsung bacain di 3 bulan terakhir di tahun 2021. Sekarang kan Oktober pertengahan ya, jadi aku akan bacain dari sekarang, Oktober, November, Desember. Bagaimana tahun 2021 akan berakhir buat kamu. Oke, di sini aku akan jadi bagi beberapa bagian. Kalau biasanya aku langsung ngocok di depan kamera, sekarang aku udah kocok di belakang, jadi biar bisa lebih cepet supaya kalian nggak bosen ngeliatin aku ngocokin juga, oke? Oke. Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tau kalau ini adalah general reading, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau bener-bener pas sama kalian, itu namanya personal reading. Kalian bisa hubungin aku di Instagram aku @dextratalot. Oke, jadi untuk general readingnya aku ada beberapa kartu di sini, 3 kartu oracles dan bukan 3 kartu oracles ya, 4 jenis kartu oracles di sini. Pertama kita dari Wisdom of the Oracles, pertama kita ada Blessed, nice. Yang kedua kita ada Protecting Treasures. Ini tema kalian ya di 3 bulan terakhir nih. Terus ada Hyena. Yang ketiga ada Flute. Yang keempat ada, kok 3 sih? Ini keempat sayang, 1, 2, 3, 4. Kelima ada End, Work, Achievement, Success, and June. Alright, kita mulai dari kartu pertama dulu ya Aries. 3 bulan nanti ke depan nih, kita ada Blessed di sini. Blessed, Protecting Treasure, sama Hyena. Pada dasarnya, 3 bulan ke depan ini kamu akan merasa sangat bersyukur. Terutama nanti ketika kamu mengakhiri 2021, kamu benar-benar akan ngerasa bersyukur banget. Benar-benar kalau kamu ke belakang, kamu akan ngerasa benar-benar bersyukur. Intinya itu sih, aku ulang itu sampai 3 kali ya. Karena ini benar-benar bagus gitu loh. Dia benar-benar kayak tenang di dalam cangkangnya. Dan super nggak terganggu dengan situasi di sekelilingnya. Terus dia tuh tersenyum. Dan ngeliat ke depan, artinya pada akhir 2021 nanti, kamu tuh bisa punya harapan dan yakin bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Karena setelah kamu lihat 12 bulan ke belakang, kamu merasa bahwa kamu bisa ngelewatin ini semua. Dan pada dasarnya semuanya ini sebenarnya lebih banyak baiknya daripada buruknya, dan kamu bisa memetik sesuatu yang baik dari situ. Jadi kamu bisa merasa sangat bersyukur dan bisa berharap 2022 nanti akan berjalan lebih baik, atau at least sama lah. At least mental kalian tuh bisa tenang di dalam cangkang kalian ini gitu loh. Di sini juga ada number 22, mungkin banyak dari kalian yang lahirnya tanggal 22 ya, atau tanggal 4. Di sini juga 9 tambah 3 berapa? 12, 3. 4, 3 itu cukup signifikan buat kalian. Kemudian di kartu kedua ada Protecting Treasure. Nah, Bless ini ada hubungannya sama rasa bersyukur ya. Jadi di 2021 ini, di 3 bulan terakhir ini, kalian tuh bisa merasa, bukan merasa ya, kalian tuh tahu apa yang kalian punya, dan kalian bisa bersyukur mengenai itu. Jadi kalian tuh akan ngerasa konten. Apa sih bahasa Indonesia konten tuh? Ngerasa udah cukup, udah pas gitu, tidak menginginkan hal lain di luar ini. Kalian bisa mensyukuri apa yang kalian punya, dan berusaha untuk menjaga itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Lihat gak sih, ini kan kotak harta karun ya, lagi hujan. Tapi kalian berusaha sih bisa mungkin melindungi melindungi kotak ini dari hujan gitu loh. Ini juga pengingat bahwa tidak usah mencari sesuatu yang kalian tidak punya di luar sana. Fokuslah apa yang kalian punya di saat ini dan berusaha untuk lindungi mereka gitu loh. Misalnya keluarga, nggak usah jauh-jauh uang gitu. Nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang crush atau seseorang yang kalian suka. Tapi coba lihat sekeliling kalian. Kalian tuh udah punya semuanya loh. Mungkin rumah kalian yang sekarang kalian punya, atau keluarga kalian. Kalau misal orang tua kalian dua-duanya masih hidup, masih ada, itu juga patut untuk disyukuri. Dan kita bisa fokuskan energi kalian di sana, berikan mereka perhatian. Karena sebenarnya
Yang berharga itu yang ada di depan mata, gitu loh. Kartu ini juga mengindikasikan bahwa 3 bulan ke depan ya, sampai Desember, coba kalian atur-atur keuangan ya. Karena kita nggak tahu 2022 akan jadi seperti apa. Jadi baik-baik dalam menjaga tabungan kalian juga ya. Oke? Jangan tergoda sama goda-godaan yang di luar yang kayaknya indah, tapi sebenarnya kalian nggak butuh. Apalagi kalau kalian sudah ada perencanaan. Dijaga aja nih uangnya nih, baik-baik. Oke. Terus yang ketiga ada Haina. Nah, ini kartu terbaru yang aku beli. Kalau kalian ngikutin tarot channel aku, ini namanya Animal Spirit, The Wild Unknown. Sebenarnya aku niatnya nggak mau beli ini, tapi ternyata aku beli ini. Tapi aku tidak menyesal. Ternyata bagus. Cuma cukup berbeda daripada oracle cards yang aku punya sebelumnya ya. Ini namanya Haina, energi Haina. Jadi Haina itu berbicara mengenai bagaimana kamu ini harus mengevaluasi diri. Apakah selama ini kamu bahagia, kamu senyum-senyum, kamu ketawa? Atau apakah selama ini yang kamu tunjukkan ke publik adalah diri kamu yang sesungguhnya? Apakah dengan kamu berpura-pura menjadi orang lain itu worth it? Gitu. Karena kalau kita lihat Haina itu kan dia kayak, tahu kan Haina ini binatang ini? Dia tuh kan suka ngakak-ngakak gitu ya kalau kita lihat di dokumenter gitu. Kayak mereka tuh bergerombol gitu. Mereka nggak berani untuk muncul sebagai individu. Mereka tuh beraninya keroyokan dan berlindung di kelompoknya. Nah, Haina ini ngomongin tentang ayolah be Aries lah. Aries kalian nih kadang suka tenggelam juga. Maksudnya gini loh, kalian sebagai Aries tuh kalian tuh punya pesona api, apa ya bahasanya, kayak punya glam sendiri, punya cahaya sendiri yang bisa bercahaya tanpa orang lain juga gitu ya. Ya harus kamu berlindung di identitas kelompok kamu gitu loh. Coba aku bacain ini ya bukunya nih. Haina. Oke nih, humor with sarcasm. The Haina personally is a jokester and crowd pleaser. Nah, ini juga ngomongin tentang jangan menjadi orang lainnya tuh juga mengenai kayak jangan berusaha untuk membahagiakan atau bikin orang lain seneng gitu loh. But below the surface, there are unfulfilled dreams to be realized. Tapi sebenarnya di aslinya gitu ya, mereka ini ada mimpi-mimpi yang belum tercapai. Ketika kartu Haina muncul, ini artinya adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan sarkasm dan humor kita untuk menyampaikan kebenaran gitu loh. Terus kamu juga bisa bertanya ke diri sendiri, ini mungkin pesan buat kamu nih di 3 bulan ke depan. Apakah kamu menggunakan bercandaan itu untuk menyembunyikan kebencian kamu atau kebencian kamu mengenai hubungan, atau untuk menutupi perasaan yang tidak nyaman gitu loh. Kebayang nggak sih gimana jadinya kalau kamu bisa menunjukkan atau mengekspresikan apa yang kamu rasakan dengan serius. Apa yang terjadi kalau misalnya kamu bisa apa sih bahasa Indonesia? Gimana jadinya kalau kamu bisa serius untuk mencapai goal kamu misalnya gitu loh. Kebayang sih, contoh kasusnya, misalnya nih kamu lagi ketemu sama teman-teman kalian di kelompok kalian, terus kalian menceritakan mengenai mimpi kalian, cuma teman-teman kalian ngetawain. Terus daripada konflik, kalian ngerasa kayak ketawa-ketawa aja gitu. Nah, nggak usah kayak gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa nggak nyaman, tunjukkanlah dan bilang sama mereka kalau ini mimpi gue, kalian nggak tahu apa-apa. Misalnya kayak gitu. Nah, ketika out of balance, Haina ini jadinya tuh suspicious gitu loh. Jadi serba curigaan, serba khawatiran gitu loh. Ngerasa kayak menyedihkan juga ngelihat diri sendiri gitu. Jadi ketika kalian lagi out of balance kayak gini ya, to bring into balance-nya diminta untuk sobriety. Jadi ngomongin tentang ketenangan.
ketenangan. What is the real you? Apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu yang sebenar-benarnya gitu. Okay. Yang keempat ada float di sini, disappointment in a friend or lover. Mungkin ada hubungannya sama Haina juga tadi ya. Kalian gak harus berusaha menyenangkan mereka kalau ternyata apa yang mereka lakukan juga tidak menyenangkan gitu. Tidak usah berpura-pura, ya gak apa-apa. Padahal sebenarnya sakit di dalam gitu kan. Sebenarnya kamu kecewa sama mereka. Boleh aja loh menunjukkan kekecewaan kalian. Aku geser dulu. Flute. Nah itu mungkin 3 bulan ke depan ya. Kalian akan mengalami kekecewaan. Aduh, penuh banget sih. Aku bingung menaruh kartuku di mana. Oke, there you go. Terus yang kedua ada end, work achievement success ya. Terutama nanti ya nih di menjelang akhir 2021, kerjaan kamu ini akan mencapai kesuksesan tertentu nih. Karena kamu rajin selama ini ya, konsisten juga nih sama kayak energinya si and semut gitu. Makanya kamu juga ngerasa blessed karena akhir 2021 bisa diakhiri dengan indah. Terus ada bulan Juni di sini. Oke, mungkin usaha keras kamu selama 3 bulan ke depan ini akan kelihatan di bulan Juni. Mungkin nggak sekarang, tapi beberapa hal dalam hidup kamu yang sedang kamu usahakan sekarang akan berbuah di bulan Juni ke depan. Kayak gitu. Sekarang kita ke love life kalian ya. Oke, love life kalian. Sebentar. Kita pakai Wisdom Oracle Cards lagi. Di sini ada Round and Round. Kemudian ada Peaks of Joy. Lucu ya, kalian punya energi yang sama loh. Dan lihat nomornya, 2233 prime numbernya ya. 2 tambah 2, 4, 9 tambah 3, 12, 13, 6, 7. Mungkin ini angka-angka yang familiar. Berarti buat kalian signifikan juga. 25, 22, 33 mungkin usia kalian. Atau nanti di tanggal 22, 25 itu akan ada sesuatu yang terjadi. Tanggal 4, tanggal 6, tanggal 12, tanggal 7. Terus di sini ada True Love. Di sini juga kita tarotnya ada Three of Wands, ada Six of Cups, dan yang terakhir ada The World. Aku taruh sini deh. Kita mulai dari Round and Round. Ini nyambung sama bacaan Oktober kemarin ya Aries ya. Bagi kalian yang emang pada Oktober ini ketemu sama orang lama, ya ketemu sama orang lama nih atau mantan ya, specifically mantan karena kita lagi ngomongin love and relationship sekarang. Kalau kalian, aku ulangi lagi, kalau kalian yang Oktober kemarin atau Oktober ini balik lagi sama mantan ya, atau at least istilahnya reconnect gitu sama mereka, nanti tema yang akan menjadi fokus kalian di 3 bulan terakhir ini adalah masih tentang mereka. Round and Round. Nih ya, indikatornya ada 2 kartu ini. Round and Round sama Six of Cups. Jadi mereka akan tetap menghantui kalian. Atau menemani kalian ya positifnya selama 3 bulan ke depan ini. Masih akan di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana. Kalian pun masih nyaman dengan keberadaan mereka gitu. Nggak bohong deh, kalian mungkin awalnya nggak nyaman. Kalau yang akhirnya memutuskan untuk masih bareng nih ya, tidak nge-cut gitu. Kalian pun sebenarnya nyaman-nyaman juga sih ada mereka nih. Karena ngerasa familiar juga kan. Walaupun kayak, lu lagi, come on lah. Tapi ya sabar-sabar aja, mungkin mereka ada masalah. Atau ada karma yang harus dibayar dulu utang-utangnya ya di bulan 2000, kok di bulan sih, di 3 bulan ke depan ini, di 2021. Tunggu aja di 2022 mungkin mereka akan segera menghilang kalau memang itu yang kalian harapkan. At least berikan mereka kesempatan deh untuk ya udahlah gangguin kalian dulu selama 3 bulan ke depan ini gitu. Toh sebenarnya kalau aku lihat ya mereka hadir dengan energi yang baru sebenarnya nih. Di sini ada Three of Wands. Jadi mereka nggak akan balik lagi melihat masa lalu, tapi mereka maunya tuh ke depannya tuh seperti apa gitu. Fokusnya tuh ke depan. Dan gak cuma ngomong doang, kali ini mereka akan berusaha untuk put into action atau berusaha menjewantahkannya dalam perilaku, dalam actionnya gitu loh. Memang cukup bikin kalian skeptis ya atau pesimis ya. Takutnya ya dia masih di situ-situ aja.
gitu. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk nge-cut sama ini orang, ya temanya pada dasarnya ya mungkin bukan yang kemarin ya, tapi mungkin ada orang lain lagi dari masa lalu yang datang kembali gitu. Entah mantan, masih sama mantan, yang bisa mantan gebetan bahkan, atau ya mantan crush juga, balik lagi dia. Akan kayak nemenin kalian selama 3 bulan ke depan. Mungkin nggak jadi pacar, tapi jadi ya teman main aja gitu loh. Either way, apapun itu, kalian akan ngerasa seneng sih. Kalian bisa nikmatin ini, takes of joy. Bakal seneng, puncak-puncaknya lah nih 3 bulan ke depan ya, sampai Desember. Udah nikmatin aja. Nggak usah nyari true love juga. Walaupun sebenarnya banyak kalian juga ngerasa, oh ini true love aku nih, karena dia kembali lagi dari masa lalu. Cuman ya, nggak usah terlalu berharap banyak sih, nikmatin dulu aja gitu ya. Karena memang 3 bulan ke depan ini romansnya ini lagi bagus-bagusnya. At least kalian ngerasa nyantai, bahagia, bisa nikmatin. Di sini juga diperkuat dengan The World, jadi ya kalian ngerasa sangat puas tinggal di bubble kalian yang kecil ini. Banyak juga dari kalian yang dikelilingi sama 4 orang nih ya, jadi pilihannya banyak gitu. Dan kalian gak mau pusing daripada gue cuma fokus sama satu tapi gak jadi, mendingan ya udahlah gue deket aja sama 4 orang berbeda gitu. Toh mereka mau deketin aku, bukan aku yang deketin mereka gitu. Nanti tinggal pilih aja lah, santai aja lah, biarkan mereka membuktikan kualitas mereka gitu ya. Oke, itu love life kalian. Sekarang aku mau ke money and career. Di sini aku masih pakai tarot yang sama. Oke. Ada new life. Ini kan bagus-bagus semua deh. Lihat gak sih energinya? Blast, Speaks of Joy sama new life. Mereka tuh sama-sama yang loncat semua, kayak dadanya dibusungkan, yang artinya hati kalian tuh bisa menerima apapun yang terjadi gitu loh. Artinya hati kalian akan sangat penuh dengan perasaan positif, which is good. 2021 ini akan diakhiri dengan perasaan menyenangkan ya. Ini tiga-tiganya maknanya sama nih. New life. Oke, untuk karir dan keuangan 2021 3 bulan ke depan, banyak dari kalian yang akan memulai karir baru, jabatan baru, project baru. Kalau misalnya kalian masih kuliah, ya mungkin ada side project atau ada tugas atau kuliah. Maksudnya kayak mungkin kalian sudah memutuskan mau kuliah apa di tahun depan. Pokoknya akan ngerasa sangat terinspirasi karena energi kalian tuh bagus banget gitu loh. Banyak dari kalian yang kayak keluar dari telur, lahir kembali, dan jadi energinya masih bagus banget. Sangat-sangat positif. Kalau kalian 2021 ini berakhir dengan positif, 2022 nih kalian benar-benar sangat ini di sini. Kayak optimis maksimal gitu. Which is good. Sangat-sangat baik. Yang kedua ada Ace of Cups. Yang kepotong dong. Oke, yang kedua ada Ace of Cups. Yang ketiga ada The High Priestess. Sama yang terakhir ada King of Coins. Oke. Karir dan keuangan kalian di 3 bulan ke depan ini bagus ya. Pertama, kalian tadi kan aku sebutin bahwa banyak dari kalian yang akan memulai pekerjaan baru, project baru gitu ya. Dan ini memang sesuai sama harapan kalian, sama hati kalian. Di sini cups-nya ace gitu. Dan meluap-luap, lihat nggak sih? Meluap-luap banget. Overflowing. Jadi nggak cuma perasaan kalian yang terpenuhi, tapi memang ekspektasi kalian juga terpenuhi gitu loh. Banyak dari kalian yang dapat tawaran-tawaran baru yang emang kayak, wah ini tuh yang gue tunggu-tunggu selama ini. Kenapa baru kejadian di akhir 2021? Ya at least kejadian lah. Jangan serakah-serakah. Ya nggak sih? Masih bisa bersyukur kamu. Kita bisa bersyukur ketika kita punya perbandingan gitu loh. Kita bisa membandingkan bahwa daripada hal-hal buruk yang terjadi, ternyata lebih baik dan lebih banyak hal-hal baik yang terjadi gitu. Ya. Terus di sini ada High Priestess. High Priestess ini juga indikasi yang baik. Kalau 3 bulan ke depan ini, kamu diminta untuk ngikutin intuisi kamu, untuk menentukan mana kebijakan atau mana keputusan yang terbaik buat semuanya.
ya. Stay true to yourself. Ya, artinya ya tetap jujur sama diri sendiri, be yourself. Jangan membuat keputusan, terutama keputusan untuk diri kamu ya. Jangan membuat keputusan untuk diri kamu berdasarkan apa yang orang lain ingin terjadi gitu. Ini ngomong tentang menjadi bijak, melihat kembali keluar dan ke dalam apa yang terbaik gitu, apa yang benar. Jadi ngomongin tentang do what is right. Oke. Ini juga berpesan bahwa ya udah ikutin intuisi kamu pokoknya 3 bulan ke depan, jangan mengabaikan mereka ya. Karena intuisi ini yang akan membawa kamu menuju kekayaan. What is happening? Oh, bateraiku kekat. Oke. Karena ini yang membawa kalian menuju kekayaan. Ini ada King of Coins di sini. Ini lihat gak sih, kayak dia ini bawa koin tapi nyantai aja gitu duduk. Artinya passive money. Wow. Terutama kalian nih ya yang mungkin punya bisnis atau punya usaha di keuangan yang pasif. Maksudnya apa? Kayak misalnya saham gitu. Itu kan pasif sebenarnya kan, investasi. Banyak dari kalian yang memang sudah invest atau main saham atau apapun lah itu ya. Pokoknya sifatnya kayak passive money, passive income gitu maksudku. Bukan passive money, sorry. Passive income. Ini akhir 2021 bakal makin banyak nih duit yang datang. Jadi kalian duduk aja, duitnya tetap datang gitu. Nggak harus jalan-jalan melari. Bahasaku aneh. Nggak usah lari-lari jalan keluar cari-cari. Karena uangnya yang mencari kamu. Jadi di akhir 2021 keuangan kalian banyak yang bagus nih. Banyak yang kalian harusnya banyak kaliannya tuh yang bisa diem duduk aja aman, nggak usah mikirin 2021 gimana nih. Bagusnya kalau 2021 berakhir seperti ini, 2022 uang yang kalian save atau uang yang kalian cari selama ini tuh bisa berguna lah, bisa memberikan kalian optimisme bahwa 2022 keuangan kalian juga akan lancar jaya karena 2021-nya bagus nih. Gitu. Itu ya untuk kartu keuangan. Sekarang kita ke pesan, oke? Ini juga baru nih deck aku nih. Judulnya apa ya? Mana kotaknya? Soul's Journey Oracle Cards ya, The Soul's Journey Lesson Card. Ya ini nih, Soul's Journey Lesson Card. Ini pesan buat kalian ya Aries untuk mengakhiri 2021. Trust. Wow. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Nah, ini nyambung nih sama High Priestess. Ngomong tentang trust atau percaya. Percaya bahwa suara yang ada di dalam hati kamu selalu akan membimbing kamu, menggiring kamu ke jalan yang tepat gitu. Jadi jangan meragukan suara yang ada di dalam hati kalian gitu. Dia bilang. Terus apalagi yang kita bisa lihat di 3 bulan ke depan? Luck is on your side. Oke. Kalian akan merasa sangat bersyukur nih ya di sini yang di kartu awal karena memang di 2021 ini 3 bulan terakhir kalian akan mendapatkan banyak keberuntungan. Keberuntungan ada di sisi Anda, New Moon in Sagittarius, terutama di bulan Desember sih. Dari tadi tuh aku lihatnya gitu ya, di bulan Desember ini justru hadiah-hadiahnya banyak dapat di bulan Desember kalian nih Aries. Yang kedua, kita punya The End of Tough Cycle Approaches. Yes! Akhir dari cycle yang berat akhirnya. Segera menuju akhir. Dan ini full moon Capricorn, lagi-lagi ngomongin Desember, akhir-akhir Desember ya. Desember ini banyak hadiah buat kamu, luar biasa Aries. Aduh, satu lagi jatuh lagi, jauh sekali. Aku ambil. See, a new start is coming. Ya, bagus banget Aries ini kamu. Jadi di akhir Desember juga
Dia bilang a new start is coming ya, which is true. Di bulan Januarinya tahun depannya 2022 memang ada awal baru yang akan terjadi. Ini pas banget ya. Jadi cycle yang ini selesai dan awal yang baru terjadi. So happy for you. Aduh. Oke. Ini aku ambil lagi nih. Pokoknya aku akan ngeluarin banyak kartu lah buat video spesial ini. Pasang lagi buat kalian nih. 3 bulan ke depan ya, Aries. Ya, ini ngomongin choose new direction. Jadi buat kalian yang merasa, ini nyambung sama yang new life tadi nih. 3 bulan ke depan, ini memperkuat ini ya. Memperkuat bacaan yang ini nih. Jadi banyak dari kalian yang memang memulai arah yang baru, mungkin memulai usaha baru. Ini malah memperkuat yang tadi. Dan ini juga pesan kalau memang kalian merasa apa yang kalian lakukan selama ini tidak bekerja dengan baik buat kalian, ya coba cara yang lain gitu. Nggak harus stay kok, cari yang terbaik aja. Apalagi kalau misalnya kalian udah nggak nyaman, kenapa harus stay gitu. What else I can read for you guys? I think that's all ya, udah semuanya, udah mencakup semuanya. Oke, itu deh sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Seperti biasa, kalau kalian mau personal reading, bisa hubungi aku di Instagram aku, @extratarot. Selalu ada di description box below. Oke, bye-bye Aries. Thank you for letting me read for you. See you in the next video. Stay safe.